menginjak pada bab 3, landasan filsafat pendidikan. Ada 3 landasan utama filsafat pendidikan. Yang pertama, landasan ontologis pendidikan. Landasan ontologis atau sering juga disebut landasan metafisik merupakan landasan filsafat yang menunjuk pada keberadaan atau substansi sesuatu. Misalnya, pendidikan secara ilmiah ditunjukkan untuk mensistemasikan konsep-konsep dan praktik pendidikan yang telah dikaji secara metodologis menjadi suatu bentuk pengetahuan tersendiri yang disebut ilmu pendidikan. Kneller mengatakan bahwa metafisik adalah cabang filsafat yang bersifat spekulatif, membahas hakikat kenyataan terdalam. Gutek mengatakan bahwa metafisika berkaitan dengan perumusan teori dan praktik pendidikan dalam berbagai hal. Subjek, pengalaman, dan keterampilan yang termuat di dalam kurikulum merefleksikan konsep tentang pernyataan yang diyakini oleh suatu masyarakat yang menjadi pendorong, yang menjadi pendukung keberadaan sebuah sekolah. Yang kedua, landasan epistemologis pendidikan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang disebut juga teori mengetahui dan pengetahuan. Epistemologi membahas konsep dasar dan sangat umum dari proses mengetahui, sehingga erat kaitannya dengan metode pengajaran dan pembelajaran. Contoh, seorang yang berpaham idealisme berpegang pada keyakinan bahwa proses mengetahui atau proses kognitif sesungguhnya ialah proses memanggil ide-ide yang telah ada dan bersifat laten dalam pikiran manusia. Dalam kaitannya dengan pendidikan, Kneller mengatakan bahwa dipandang dari sudut pandang guru, satu hal yang sangat jelas dan penting dalam kajian epistemologi ialah adanya jenis-jenis pengetahuan yang berbeda. Jenis-jenis pengetahuan tersebut ialah yang pertama, pengetahuan wahyu adalah pengetahuan yang diberikan Tuhan kepada manusia dengan kekuasaan Tuhan mengilhamkan orang-orang tertentu untuk menuliskan kebenaran yang diwahyukan kepadanya, sehingga kebenaran yang diwahyukan kepadanya dapat diketahui oleh semua manusia. Yang kedua, pengetahuan intuitif ialah pengetahuan yang bersifat pribadi. Seseorang menemukan pengetahuan tersebut dalam dirinya sendiri berupa insight. Intuisi atau insight adalah pengetahuan yang tiba-tiba muncul dalam kesadaran berupa ide atau kesimpulan yang dihasilkan dari proses panjang bekerjanya pikiran bawah sadar. Yang ketiga, pengetahuan rasional diperoleh dengan cara bekerjanya akal tanpa dibarengi dengan observasi terhadap kenyataan aktual. Dasar-dasar logika, formal, dan matematika murni adalah paradigma pengetahuan rasional. Kebenarannya dapat ditunjukkan dengan penalaran abstrak semata. Dasar-dasar pengetahuan rasional dapat diterapkan dalam pengalaman indrawi. Yang keempat, yaitu pengetahuan empiris. Ialah jenis pengetahuan yang sesuai dengan bukti-bukti indrawi.
Dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan pengecapan, manusia membentuk pengetahuan mengenai dunia di sekitar kita. Maka pengetahuan empiris terdiri dari ide-ide yang dibentuk dalam kesesuaiannya dengan fakta yang diamati atau diindra. Yang kelima, pengetahuan otoritas, yaitu pengetahuan yang diakui kebenarannya berdasarkan jaminan otoritas orang yang menguasai bidangnya. Dunia terlalu luas bila seseorang harus menguji kebenaran semua peristiwa secara pribadi. Jadi, pengetahuan otoritatif adalah pengetahuan yang sudah dibentuk dengan diterima secara luas berdasarkan otoritas seseorang di dalam bidang masing-masing. Yang ketiga yaitu landasan aksiologis pendidikan. Aksiologis merupakan cabang filsafat yang membahas teori-teori nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Bagian dari aksiologi adalah etika dan estetika. Etika menunjuk pada kajian filsafati tentang nilai-nilai moral dan perilaku manusia. Estetika berkaitan dengan kajian nilai-nilai keindahan dengan seni. Aksiologi menunjuk pada preskripsi perilaku moral dan keindahan. Para pendidik selalu memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan. Para pendidik selalu memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai dalam diri para subjek didik dan pendorong ke arah perilaku yang bernilai. Secara umum, setiap orang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang membentuk perilakunya sepanjang hidup. Anak-anak secara terus-menerus diberitahu bahwa mereka harus melakukan atau tidak boleh melakukan hal-hal tertentu, seperti cuci tanganmu sebelum makan dan minum. Dapat disimpulkan bahwa landasan aksiologis ilmu pendidikan adalah konsep nilai yang diyakini dijadikan landasan atau dasar dalam teori dan praktik pendidikan.